Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan kita semua. Terima kasih sudah mau mampir. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Sebelumnya kami ucapkan tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari dan apa yang sudah kami baca. Jika apa yang kami sampaikan itu menurut Anda salah karena berbeda dengan apa yang Anda ketahui, maka kita berdiskusi di kolom komentar dengan ilmu, dengan kitab, dengan referensi buku, bukan dengan cacian, bukan dengan hinaan, bukan dengan perkataan kasar, kebun binatang, dan lain sebagainya. Tentu tidak asing lagi dengan kata fitnah di telinga kita. Tentu kita ketahui ada perbedaan arti fitnah menurut bahasa Indonesia dengan menurut bahasa Arab. Fitnah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah perkataan bohong yang disebarkan dengan tujuan untuk menjelekkan orang lain. Perkataan bohong yang disebar untuk menjelekkan orang. Adapun menurut bahasa Arab, fitnah itu adalah ujian dan cobaan. Nah, jadi kita harus bisa membedakan ketika kita berbicara dengan orang lain tentang fitnah. Apakah ini arahnya menurut bahasa Indonesia atau arahnya menurut bahasa Arab? Karena terjadi perbedaan yang sangat jauh. Menurut bahasa Indonesia, fitnah adalah perkataan bohong yang disebarkan untuk menjelekkan orang, sedangkan fitnah menurut bahasa Arab adalah ujian dan cobaan. Jadi kita harus bisa mengetahui arah pembicaraannya kemana. Kita di sini membicarakan tentang fitnah dalam bahasa Arab, yaitu ujian dan cobaan. Yang mana fitnah-fitnah ini pasti sedikit banyaknya kita akan melaluinya. Ada Al-Quran yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surah Ankabut ayat 2-3. Nah, jadi di ayat ini fitnah itu berarti ujian, yang mana kita orang beriman pasti akan diuji oleh Sang Pencipta. Apakah kita termasuk orang yang benar-benar beriman kepada Sang Pencipta atau tidak ketika kita diberikan sebuah fitnah atau sebuah ujian? Lalu ada ayat yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Jadi di ayat ini fitnah juga diartikan sebagai ujian, yang mana kita manusia pasti akan mati
Dan ketika kita hidup di dunia, kita akan diuji dengan sebuah keburukan dan kita akan diuji dengan sebuah kebaikan. Contoh ujian keburukan itu adalah kita ditimpa ekonomi yang sulit dalam keluarga. Terkadang kita kerjaan belum ada, sekalipun ada upahnya sedikit, lalu tiba-tiba token listrik mau habis, beras mau habis, gas mau habis, peralatan dapur mau habis, maka kita akan diuji dengan sulitnya ekonomi. Dan juga kita akan diuji dengan kebaikan. Contoh, ketika kita berdakwah, kita akan dipuja-puja orang, akan dimuliakan orang, bahkan nanti ada orang yang akan menawarkan anak perempuannya kepada kita. Maka puji-pujian, kemuliaan, dan ditawari untuk menikahi anak perempuan orang, maka itu juga sebuah ujian bagi kita. Apakah kita menyebarkan agama karena untuk pujian? Apakah kita menyebarkan agama karena ingin dimuliakan? Apakah kita menyebarkan agama karena kemaluan? Apakah kita menyebarkan agama karena ingin menikahi anak orang? Karena itulah kita akan diuji oleh Sang Pencipta dari segala sisi, dari segala arah, baik dari segi kebaikan ataupun dari segi keburukan, karena kita orang yang beriman. Yang mana tujuan dari ujian ini adalah untuk mengetahui apakah kita benar-benar orang yang beriman atau tidak. Lalu ujian itu juga bisa berupa cinta dunia, bisa berupa harta, bisa berupa tahta, bisa berupa wanita. Yang mana fitnah itu akan datang kepada kita dengan kita mencintai dunia, mencintai harta, mencintai kedudukan, dan mencintai wanita. Lalu Nabi Muhammad bersabda yang artinya setiap umat memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Nah, jadi dari sini Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya fitnah atau cobaan atau ujian umat Nabi Muhammad adalah harta. Dan ini berlaku kepada setiap kalangan, baik kalangan menengah ke bawah ataupun kalangan menengah ke atas, akan diuji harta, apakah sabar atau tamak tentang harta, atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Lalu Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, aku tidak meninggalkan sebuah fitnah setelahku untuk kaum pria yang lebih berbahaya daripada fitnah wanita. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Artinya apa? Nabi tidaklah meninggalkan sebuah cobaan kepada kita yang lebih berbahaya daripada cobaan atau ujian wanita. Nah, jadi ujian atau cobaan yang paling berbahaya untuk umat Nabi Muhammad adalah wanita, perempuan. Itu sudah diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Dan ini berlaku dari segala golongan.
Karena itulah sangat banyak terjadi perbuatan zina di mana-mana. Ya begitulah fitnah atau ujian perempuan atau wanita, yang mana fitnah ini sangat berbahaya. Lalu Rasulullah bersabda yang artinya, tidaklah dua serigala yang kelaparan lalu dilepas kepada seekor domba lebih merusak agama seorang daripada rakusnya manusia terhadap harta dan tahta. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa fitnah atau cobaan yang akan kita dapat sebagai umat Nabi Muhammad, satu, berupa keburukan, dua, berupa kebaikan, tiga, berupa wanita, empat, berupa harta, lima, berupa tahta, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika kita mengetahui ini, maka kita harus bersabar dalam menghadapi fitnah atau cobaan agar kita bisa menghindarinya. Nah, ini karena ini berlaku kepada setiap apapun. Hasil akhirnya apa? Akan muncul apakah kita benar-benar beriman kepada Sang Pencipta, apakah kita benar-benar mempunyai keimanan yang besar, yang mana keimanan kita itu dibuktikan dengan beribadah kepada Sang Pencipta. Lalu ketika beribadah kepada Sang Pencipta ini, kita akan dilihat apakah kita benar-benar beribadah kepada Sang Pencipta atau ada tujuan lain. Karena itulah kita diberikan fitnah atau ujian berupa perempuan, berupa harta, berupa jabatan, berupa tahta, berupa kebaikan dan keburukan. Kita sudah diberikan pemberitahuan di awal oleh agama sehingga kita sudah tahu rambu-rambu yang akan kita lakukan. Lalu yang saya akan bicarakan selanjutnya adalah fitnah atau ujian yang kemungkinan para tuan guru, para kiai, para ustadz, para tuan guru bajang, para habaib, dan ulama lainnya ketika berdakwah. Yang pertama, ujiannya adalah berupa keluarga. Dan itu dibuktikan oleh Nabi Muhammad yang ketika menyebarkan agama itu dimusuhi oleh keluarga beliau. Nah, jadi kita ketika menyebarkan agama, sedikit banyaknya akan diberikan ujian atau fitnah dari keluarga kita dengan mereka tidak senang dengan kita atau benci kepada kita. Lalu yang kedua adalah ketika kita menyampaikan agama kepada orang lain, itu ada yang mendengarkan dan ada yang tidak mendengarkan. Untuk yang tidak mendengarkan, maka kita mendapat fitnah atau ujian berupa keburukan. Apakah dengan ajakan kita atau
dakwah kita tidak diterima oleh orang, itu menjadikan iman kita goyah, sehingga kita tidak mau lagi menyebarkan agama hanya gara-gara orang tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Maka itu bisa juga menjadi fitnah atau ujian kepada seorang pendakwah. Lalu juga yang ketiga adalah fitnah atau ujian dihormati. Nah, tentu ketika kita menyampaikan agama, itu sedikit banyaknya ada orang yang menghormati kita, memuliakan kita. Maka kita akan dicoba difitnah pada masalah ini. Apakah kita menyebarkan agama hanya untuk dihormati orang? Lalu cobaan atau fitnah yang keempat ketika kita menyebarkan agama adalah perempuan atau kelamin. Nah, ini sedikit banyaknya ketika kita menyebarkan agama, lalu penyampaian kita diterima oleh orang, bahkan ada orang yang kagum kepada kita, maka dia akan mencoba mengawinkan kita dengan anak perempuannya atau dengan keluarganya atau dengan adiknya. Maka apakah kita tahan dengan cobaan itu, ujian itu, atau fitnah itu? Dan itu akan membuktikan apakah kita menyebarkan agama karena kemaluan atau tidak. Nah, jadi sampai sini siapapun orangnya, siapapun kiainya, siapapun tuan gurunya, siapapun habaibnya, jika dia menyebarkan agama karena kedudukan, karena pangkat, karena ingin dimuliakan, atau karena ingin memuaskan kemaluannya, maka dia sudah jatuh atau gugur atau tidak sanggup menghadapi fitnah atau ujian yang diberikan oleh Sang Pencipta kepadanya. Jadi kembali, semoga kita bisa terhindar dari fitnah atau ujian dari Sang Pencipta, baik dari segala arah yang datang kepada kita. Semoga kita mati dalam keadaan beriman. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.